Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Ibu bisa kembali menemani Anda belajar bahasa Indonesia. Anak-anak pada saat ini ya, Ibu harap tentunya kalian tetap selalu sehat, karena itu selalu menjalani yang namanya protokol kesehatan agar kita bisa segera tentunya bertemu di sekolah ya, melakukan pembelajaran tatap muka. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak Anda untuk mendalami kompetensi dasar di pelajaran bahasa Indonesia di 3.10 yang isinya mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca ya. Nah anak-anak, di kelas 11 nih Anda sudah belajar mengenai yang namanya materi karya ilmiah. Karya ilmiah itu dibagi menjadi 3 bentuk. Bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Bentuk populer itu contohnya adalah artikel. Baiklah anak-anakku, jadi artikel ini adalah karya ilmiah bentuk populer yang mengangkat sebuah masalah tertentu ya. Nah, jadi dia biasanya ada dalam sebuah surat kabar ataupun majalah. Tujuan penulisan artikel itu sendiri bisa untuk meyakinkan pembaca, mendidik pembaca, atau bisa juga menghibur pembaca anak-anak. Isi artikel. Sebuah artikel harusnya berisi tentang fakta dan opini anakku. Dan kalian harus memahami bila mana sebuah kalimat dikatakan fakta dan bila mana sebuah kalimat dikatakan opini. Kalian harus membedakan mana yang berupa fakta dan mana yang berupa opini. Karena kita pada pertemuan kali ini akan mengevaluasi informasi yang berupa fakta dan opini dalam sebuah artikel anak-anak. Anak-anak, fakta itu harusnya mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Karena dia berupa jawaban kepastian. Namanya fakta ya. Jadi jawabannya harus pasti. Pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, berapa membutuhkan jawaban kepastian. Jadi jawaban ini bisa dikategorikan fakta. Sedangkan opini menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Karena itu dia berupa pendapat, pikiran atau pendirian. Tidak ada di sini kepastian. Karena ini berupa pikiran atau pendirian seseorang mengenai suatu hal. Misalnya nih, Ibu memberikan contoh pada Anda. Berdasarkan catatan BMKG dari BNPB, terjadi 5 kali gempa besar berkekuatan hingga 6,9 skala Richter di wilayah tersebut. Ini adalah contoh kalimat fakta. Sedangkan contoh opini, oleh karena begitu pentingnya budaya membaca bagi kemajuan bangsa di satu sisi dan kompleksitasnya persoalan yang melengkapi budaya membaca di sisi yang lain, sudah saatnya semua pihak memberikan kepedulian terhadap budaya membaca. Yang di atas ini contoh kalimat fakta, sedangkan di bawah itu opini anakku. Yang di atas itu fakta, dia bisa menjawab apa yang terjadi. Oh, ada 5 kali gempa besar. Berapa kekuatan ya gempanya? Bisa dijawab 6,9. Ini berdasarkan dari mana informasinya? Siapa yang memberikan informasinya? Berdasarkan catatan BMKG dari BNPB. Itu fakta. Sedangkan untuk opini, kalimat yang berbunyi oleh karena begitu pentingnya, ini pendirian. Pentingnya kata siapa? Ya kata penulis. Jadi penulis memiliki pendirian bahwa penting. Tidak ada takaran, ukuran, angka yang menentukan kadar penting. Jadi kalimat
begitu pentingnya tidak bisa diukur. Pentingnya itu seberapa penting? Bagi saya segini sudah sangat penting, tapi bagi kalian mungkin belum penting. Jadi kata penting ini adalah kata sifat yang menandakan tidak bisa diukur dengan kepastian ya. Jadi dia termasuk kalimat opini. Apalagi hadirnya kalimat sudah saatnya. Nah, kita tahu penanda sebuah fakta itu sudah terjadi, nak. Berdasarkan catatan BMKG, berarti ini sudah terjadi, sudah dicatat oleh BMKG dari BNPB, sudah terjadi. Jadi dia fakta. Sedangkan di bawahnya itu opini karena belum terjadi. Sudah saatnya semua pihak memberikan sudah saatnya. Berarti belum terjadi, makanya dikatakan sudah saatnya. Sekarang harusnya semua pihak. Nah, ini kalimat yang belum terjadi, maka dia dikategorikan opini. Jadi untuk mengukur sebuah kalimat itu fakta atau opini, standar apakah dia sudah terjadi atau belum bisa Anda jadikan patokan apakah dia fakta atau dia opini. Berdasarkan catatan itu sudah terjadi, sudah dicatat, maka dia fakta. Sedangkan opini sudah saatnya semuanya, berarti sebelumnya, di hari-hari sebelumnya itu dianggap belum ya. Jadi semua pihak belum memberikan kepedulian, makanya dikatakan sudah saatnya sekarang, berarti belum terjadi. Baru harapan dari seorang penulis pada pembaca. Begitu ya cara membedakan antara fakta dan opini. Nah anak-anak, untuk tugasnya ya, jadi silakan kalian cari sebuah artikel pendek yang berisi fakta dan opini. Kemudian tolong garis bawahi kalimat yang menurut Anda fakta dan garis bawahi juga yang menurut Anda opini. Tolong berikan tanda ya, berikan tulisan kecil fakta di bagian artikel yang Anda garis bawahi tersebut. Jadi fakta, kemudian yang mana opini, agar tentunya ibu bisa tahu, oh ternyata siswa ibu sudah paham yang mana kalimat menurut mereka fakta dan yang mana menurut mereka opini. Tugas ini tulis tangan ya. Nah, jadi karena artikel pendek silakan tulis tangan. Dalam buku latihan kemudian difoto dan dijadikan bentuk PDF. Penamaan file itu dimohon untuk dimulai dari nomor absen Anda tanpa tanda kurung. Jadi silakan nomor absen langsung, tanda hubung nama lengkap, kemudian tanda hubung kelas. Baiklah anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga Anda selalu sehat dan ibu tutup pelajaran kita dengan Om Santi 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 Om.